Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anakku kelas 11 MIPA dan 11 IPS pada mata pelajaran Matematika Wajib hari ini. Ya, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Namun, sebelum kita melanjutkan materi, tidak ada salahnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung masuk saja kepada materi lanjutan materi sebelumnya mengenai program linear. Sudah siap? Oke, kita akan langsung bahas. Kembali lagi, kita akan belajar mengenai program linear dengan materi lanjutan yaitu menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan metode uji titik pojok. Nah, sebenarnya ada satu metode lagi yaitu garis lidik, tapi kita pelajari metode uji titik pojok yang lebih mudah. Oke. Nah, ada yang namanya fungsi objektif. Ini fungsi objektif lah yang nantinya akan kita maksimumkan atau minimum. Jadi optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Sedangkan fungsi objektif bisa dituliskan dalam bentuk f(x, y) atau dituliskan juga dalam simbol z. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Tentukan nilai maksimum fungsi objektif. Nah, ini fungsi objektifnya karena tuliskan dalam bentuk f(x, y) dari fungsi kendala berikut. Nah, sedangkan sistem pertidaksamaannya dikenal dengan kendala. Langkah pertamanya kalian adalah menggambar daerah himpunan penyelesaian. Berarti kita harus gambar garis-garis ini. Gitu kan ya? Anggaplah ini garis 1, ini garis 2, ini garis 3, ini garis 4, gitu ya. Garis 1, masih ingat kan langkah menggambarnya? 2x tambah y, pertidaksamaannya kita ubah dulu jadi sama dengan 8. Pakai kotak-kotak boleh. Bagaimana kalau x sama y? X-nya 0, berarti ini 0, berarti y sama dengan 8. Kalau y-nya 0, kita tutup y-nya, berarti 2x sama dengan 8. X-nya sama dengan 4, berarti kita punya 0,8, satu lagi adalah 4,0. Gitu ya. Nah, yang kedua, garis yang kedua, x tambah 3y sama dengan 9. Boleh kita pakai kotak-kotak juga. Ini x, ini y. Kalau x-nya 0, berarti ini 0. Berarti 3y sama dengan 9. 9 bagi 3. 3. Kalau y-nya 0, berarti y-nya kita tutup. Berarti x sama dengan 9. Berarti kita punya 0,3 dan 9,0. Masih ingat kan? Nah, sedangkan ini x sama dengan 0, ini adalah sumbu y. Sedangkan y lebih dari sama dengan 0, ini adalah sumbu x. Oke, sudah mulai ingat? Nah, lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita gambar di HP-nya. Kita gambar kayak kepanjangan ini, kita pendekin dikit ya. Nah, garis pertama ini Y, ini X. Garis pertama 0,8. 0,8 ada di sumbu Y. Katakanlah di sini 8. Lalu 4,0 di sumbu X. Berarti sini 4. Kita hubungkan. Lalu arsirannya kemana? Nah, untuk arsiran jangan lupa kita gunakan titik uji. Kita ambil 0,0. 0,0 kita uji ke 2x tambah y kurang dari sama dengan 8. X-nya 0, 2 kali 0, 0, tambah 0 kurang dari sama dengan 8. 0 kurang dari sama dengan 8? Iya, benar. Artinya, kalau benar berarti arsiran menuju 0,0. 0,0 di sini. Menuju 0,0. Ini garis yang pertama. Garis yang kedua. X-nya, 0,3. Berarti 0,3 di sumbu Y. Ini 3. Lalu 9,0 ada di sumbu X. 9. Kita hubungkan. Maaf, agak
bengkok-bengkok garisnya, nggak lurus. Nanti kalian pakai penggaris ya. Nah, sama untuk tahu daerah asilannya berarti kita gunakan titik uji 0,0. Kita uji kemana? Ke X tambah 3Y kurang dari sama dengan 9. 0, 3 kali 0, 0 kurang dari sama dengan 9. 0 kurang dari sama dengan 9? Iya, benar. Kalau benar berarti mendekati 0,0. Nah, lalu garis ketiga. X-nya lebih dari 0 berarti sumbu Y lebih dari 0. Lalu garis keempat. Y-nya lebih dari sama dengan 0 berarti sumbu X lebih dari sama dengan 0. Nah, sudah mulai terlihat daerahnya? Iya, daerahnya adalah daerah tertutup. Ini. Karena terasir semua dari semua kendala. Nah, pertanyaannya, ada berapa titik pojok? Iya, ada 4. Pojok ini ya, ini dari DHP-nya kan, ini kan DHP, berarti pojoknya adalah 1, 0,0, 2, 4,0, 3, 0,3, lalu terakhir adalah titik ini. Nah, berapakah titik ini? Nah, karena anggaplah kita sebut titik A. Karena titik A adalah perpotongan antara garis 2 dan garis 1, berarti garis 1 dan garis 2 kita eliminasi untuk dapat titik A. Berarti kita punya 2X tambah Y sama dengan 8, X tambah 3Y sama dengan 9, kita eliminasi, kali berapa? Boleh, kali 1 kali 2, boleh. Berarti ini 2X tambah Y sama dengan 8, ini adalah 2X tambah 6Y sama dengan 18. Tandanya sama berarti kita kurangin. Maka ini habis, gitu ya. Lalu 6, Y dikurang 6Y adalah 5Y min sama dengan min 10. Berarti kita punya Y-nya adalah min 10 bagi min 5, 2. Dapat Y-nya 2. Y-nya 2, kita masukkan ke salah satu. Boleh persamaan 1 atau persamaan 2. Yang gampang persamaan 1. 2X tambah Y sama dengan 8. Berarti 2X tambah 2 sama dengan 8. 2X sama dengan berapa? Iya, 8 dikurang 2, 6. Berarti X-nya berapa? 3. 3. Nah, berarti titik A ini adalah 3,2. Oke, setelah kita mendapatkan semua titik pojok, maka langkah berikutnya adalah kita uji semuanya. Kita uji terhadap fungsi objektif. Ini titik pojoknya, sedangkan ini fx, y, yaitu x ditambah 4y. Ini ada 0,0, ada 0, ada 0,3, ada 4,0, ada 3,2. 0,0 berarti 0 ditambah 4 kali 0 adalah 0. 0,3 berarti 0 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 12. 4,0 berarti 4 ditambah 4 kali 0 sama dengan 4. Lalu 3,2. X-nya 3 tambah 2, 4 dikali 2. Oke. 8 ditambah 3. Berapa? 11. Nah, setelah kita dapat semuanya, kita lihat pertanyaannya adalah maksimum. Berarti kalau maksimum, ambil nilai terbesar. Maka nilai terbesarnya adalah 12. Berarti nilai maksimumnya adalah 12. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut contoh soal nomor 2. Lanjut. Oke, kita lanjut bahas contoh soal nomor 2. Tentukan nilai minimum fungsi objektif fx, y, 2x tambah 3y dari daerah himpunan penyelesaian berikut. Nah, bedanya nomor 1 kita diminta gambarnya dulu.
diberikan sistem pertidasamaan, lalu kita gambar, kita cari daerah yang penuh penyelesaiannya, lalu kita cari titik pojoknya, lalu kita uji. Nah, sekarang DHP-nya udah ada. Yang belum ada apa? Ya, yang belum ada adalah pertidaksamaannya. Oke. Nah, berarti kita cari dulu pertidaksamaannya. Atau persamaan garisnya langsung juga boleh. Tidak usah pertidaksamaan, karena sudah pasti DHP-nya sudah jelas. Ya. Nah, sebagai ini DHP-nya di sini. DHP-nya. Nah, kita anggap ini garis 1. Ini garis 2. Ingat, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menentukan persamaan garis seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini. Ini adalah A, ini adalah B. Masih ingat? Ya, yang ada di sumbu Y dikalikan X. Berarti AX ditambah BY. Sama dengan kali silang A antara A dan B. Berarti dikali A kali B. Udah ingat? Oke, sekarang kita cari persamaan garis 1. Persamaan garis 1 berarti ini seolah-olah sebagai A gitu ya. Ini sebagai B. Berarti kita punya 30X tambah 24Y sama dengan 30 kali 24. Boleh sederhanakan, bagi berapa? Bagi 6. Berarti ini 5X tambah 4Y. Berapa ini? 120. Oke. Lalu garis yang kedua. Berarti ininya adalah A, ini adalah B. Berarti kita punya 25X ditambah 40Y sama dengan 25 dikali 40. Mau bagi berapa ini? Bagi 5. Oh iya, ini bagi 5, ini tadi bagi 6 ya. Bagi 5 berarti ini 5X tambah. Berapa nih? 8Y sama dengan 200. Oke? Kalau sudah dapat, berarti tinggal kita eliminasi. Karena pada dasarnya kita sudah punya 3 titik pojoknya. Yaitu 1, 2, 3. Kita sudah punya titik pojok ada 0,30, ada 0,25, lalu satu lagi titik P. Nah, titik P ini yang belum kita tahu. Itu kan ya? Berarti P itu adalah perpotongan antara dua garis ini. Kita eliminasi saja. 5X tambah 8Y sama dengan 200. Lalu 5X tambah 4Y sama dengan 120. Oh, sudah sama-sama 5. Berarti kalau sama tanda kita kurangi. Gitu ya. Habis. 8Y dikurang 4Y adalah 4Y. 200 dikurang 120 adalah 80. Berarti Y-nya adalah 80 bagi 4, 20. Oke. Ketika Y-nya 20, kita substitusi, maaf. Ketika Y-nya sama dengan 20, kita masukkan, kita substitusi ke salah satu. Yang gampang aja ya, yang hanya kecil, persamaan kedua. Jadi 5X, Y-nya kita ganti. 4 kali 20 sama dengan 120. Berarti 5X tambah 80 sama dengan 120. 5X berapa ini? 40. Berarti X-nya berapa? 8. Berarti titik P-nya adalah kita punya ini 8,20. Berarti ini adalah P 8,20. Kalau semua titik pojoknya sudah dapat, langkah berikutnya kita uji. Berarti boleh pakai tabel, boleh langsung uji. Ini titik pojok, ini fungsi objektifnya adalah fx, y, yaitu 2x tambah 3y. Yang pertama, kita punya 0,25, berarti 2 kali 0 tambah 3 kali 25. Berapa? 75. Lalu ada 0,30, berarti 2 kali 0 tambah 3 kali 30. Berapa ini? 90. Lalu yang berikutnya adalah 8,20.
Berarti 2 kali 8 ditambah 3 kali 20. Ini 60, ini 16, berarti 76. Karena kita ditanya adalah nilai minimum, berarti kita ambil yang paling kecil. Maka yang paling kecil adalah 75. Inilah jawabannya. Bisa dipahami? Oke, kita akan lanjut pada materi terakhir. Siap? Oke, lanjut. Oke, kita masuk pada materi terakhir, yaitu menyelesaikan permasalahan kontekstual atau permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep program linear. 4 langkah yang harus kalian lakukan ketika memecahkan permasalahan kontekstual tersebut. 1. Kalian harus menganalisa permasalahan, lalu kedua membuat model matematikanya. Yang ketiga, menggambar DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Yang keempat adalah menentukan nilai optimum setelah kalian uji ke dalam fungsi objektif. Jadi, yang keempat langkah ini kalian harus lakukan untuk dapat jawabannya atau dapat menjawab. Nah, kita lihat contohnya. Seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Pedagang tersebut ingin membuat dua jenis kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat sebuah kue dadar, diperlukan 20 gram tepung dan 10 gram gula pasir. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem, dibutuhkan 50 gram tepung dan 5 gram gula pasir. Jika kue dadar tersebut dijual dengan harga 1.500 per buah, dan kue apem dijual dengan harga Rp2.000 per buah, maka tentukan pendapatan maksimum yang diperoleh pembuat kue tersebut. Oke, kita langsung saja pada analisa dulu. Kita analisa dulu datanya apa saja. Kita lihat. Di sini dia mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Artinya dia punya. Berarti ini dalam hal ini adalah persediaan. Persediaan yang dimiliki oleh si pembuat kue, yaitu 8 kg tepung, ada tepung berarti ada gula pasir, gitu ya. Pedagang tersebut ingin membuat dua jenis kue, berarti ada dua jenis kue, kue dadar dan kue apem. Nah, satu buah kue dadar butuh 20 gram. Oh, berarti ini nanti kita harus samakan dulu semua. Gram dan 10 gram gula pasir. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem dibutuhkan 50 gram tepung dan 5 gram gula pasir. Lalu dijualnya Rp1.500 untuk kue dadar, lalu kue apemnya adalah Rp2.000. Bagaimana ini? Oke, kita buat modelnya. Dalam hal ini dia akan membuat kue, berarti akan kita buat dalam hal ini adalah jenis kuenya, gitu ya. Ada kue dadar, ada kue apem. Lalu di sini ada bahan gitu ya. Bahan, ada tepung, ada gula pasir. Dadar, kue dadar butuh tepungnya berapa? 20. Gula pasirnya 10. Sedangkan untuk apem butuh 50 gram tepung, 5 gram gula pasir. Nah, bahan ini memiliki persediaan, berarti persediaan di sini. Persediaan. Berarti 8 kg, berarti kita punya 8.000 gram, gitu ya. Lalu 2 kg gula pasir, berarti sini 2.000 gram. Nah, lalu ini penjualan. Penjualan, katakanlah penjualan di sini adalah 1.500 per buahnya, di sini adalah 2.000. Nah, satu kue dadar butuh 20 gram tepung, 10 gram gula pasir, lalu dijualnya adalah 1.000. Gitu kan ya? Nah, kalau kita misalkan ini adalah X, ini adalah Y, berarti kita punya satu, kita punya, lihat, 20X ditambah 50Y. Nah, apakah boleh lebih dari 80, boleh lebih dari 8.000? Tidak mungkin ya, karena persediaannya hanya 8.000 untuk tepung. Berarti tidak mungkin lebih, berarti kurang dari sama dengan 8.000. Berarti yang ini kita punya adalah 10X tambah 5Y kurang dari sama dengan 2.000. Apakah kue dadar dan kue tepungnya ada kemungkinan negatif? Tidak ada ya, berarti kita punya X-nya lebih dari sama dengan 0, yaitu kue dadarnya lebih dari sama dengan 0, dari fungsinya.
fungsi ini apa nih? Sebagai apa? Iya, ini adalah sebagai fungsi objektif. Berarti Z-nya, yaitu 1500X, 1500X ditambah 2000Y. Karena inilah fungsi objektifnya. Dari penjualan itu kita akan maksimumkan. Oke? Berarti kita punya kendalanya adalah sebagai berikut. 20X tambah 20X tambah 50Y kurang dari 8.000. Kalau kita sederhanakan menjadi kita punya 2X tambah 8Y, tambah 5Y kurang dari sama dengan dibagi 10 semua jadi 800. Lalu yang kedua adalah kita bagi 5 semua, berarti 2X tambah Y kurang dari sama dengan 400. X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Langkah berikutnya apa? Iya, kita gambar satu persatu. Ini garis 1, berarti kita punya 2X tambah 5Y sama dengan 800. Kita pakai kotak-kotak, boleh. Ini garis 1 ya. Ini X, ini Y. X-nya 0, berarti 5. Berapa? 160. Oke. Kalau Y-nya 0, berarti ini yang 0. Berarti 800 dibagi 2. 400. Berarti kita punya 0,160. Yang ini adalah 400,0. Yang kedua, 2X tambah Y sama dengan 400. Ini X, ini Y. X-nya 0, berarti Y-nya 400. Y-nya 0, 400 bagi 2, berarti 200. Berarti ini 0,400, ini adalah 200,0. Langkah berikutnya apa? Oh iya, belum. Ini adalah garis ketiga, ini garis kedua, ini garis ketiga adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Sumbu Y. Lalu katakanlah di sini. Lalu 400,0 berarti di sumbu X. Ini adalah 400,0. Nah, ini adalah garisnya. Arsirannya otomatis kita uji. Kita uji 0,0. Uji garis 1 0,0. Berarti kita punya 2 kali 0, 0 tambah 5 kali 0, 0. Apakah kurang dari 800? 0 kurang dari 800? Iya, betul ya. Betul, berarti arsirannya menuju 0,0. Nah, 1. Lalu yang kedua, 0,400 berarti ada di sini 400 katakanlah. Lalu 200,0, 200,0 ada katakanlah di sini. Inilah garisnya. Ya. Arsirannya kemana? Arsiran berarti kita uji 0,0 lagi. 2 kali 0, 0 tambah 0, 0 kurang dari sama dengan 400. 0 kurang dari sama dengan 400? Iya, benar. Berarti arsirannya mendekati 0,0. Lalu ada sumbu X dan sumbu Y. Ini. Nah, sudah kelihatan daerah himpunan penyelesaiannya di HP-nya? Ya, di HP-nya adalah ini ya, karena karsis semua. Tuh, daerah tertutup ini. Ada berapa titik pojoknya? Ada 4. Ini titik pojoknya. Kita lihat, ada 0,160, 200,0, 0,0, lalu satu titik. Katakanlah titik P. Karena titik P perpotongan, berarti kita eliminasi perpotongan garis itu. Berarti kita cari titik P-nya. 2X tambah 5Y sama dengan 800. Lalu 2X tambah Y sama dengan
400. Kita eliminasi langsung karena didapat. Ini adalah 4Y sama dengan 400. Y-nya 100. Ketika Y-nya 100, kita masukkan 2X tambah 100 sama dengan 400. Pindah ya. Berarti kita punya 2X sama dengan 300. Berarti X-nya adalah 150. Berarti kita punya koordinat titik P adalah 150,100. Berarti titik-titiknya udah lengkap semua. Nah, kalau titik-titiknya lengkap, kita uji. Kita uji titik-titiknya. Ini titik pojok, ini Z-nya, yaitu 1500X, pasti jawabannya 0. Yang kedua, maaf. Ya, yang kedua kita punya 200,0. Berarti 1500 kali 2. 1500 dikali 200. Berapa? 3. Nah, tuh 2, 3, 4. Nah, ini ya. 15 kali 2 kan 30. 300.000. Lalu bagaimana dengan yang ketiga, yaitu 160? Berarti 160 kali 2. 16 kali 2, yaitu 30. 2, nolnya 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir adalah 150,100. Berarti kita hitung. 150 dikali 1500. Ditambah dengan 2000 dikali 1000. Maaf, 100. Hasilnya adalah 425.000. Nah, karena diminta adalah maksimum, berarti kita ambil yang terbesar. Nilai terbesarnya adalah 425. Artinya, penghasilan terbesar yang dapat diperoleh membuat kue tersebut adalah 425.000. 425.000 berdasarkan persediaan yang dia punya, yaitu 8 kg tepung dan 2 kg pasir. Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa, berarti Anda sudah paham. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.